Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan juga mahasiswa-mahasiswa lain di luar prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep kesejahteraan sosial. Di awal-awal konsep kesejahteraan sosial ini terjadi yang saya sebut dengan misleading, dan yang kedua disebut dengan historical accident. Kenapa konsep kesejahteraan sosial itu disebut dengan misleading? Karena memang kesejahteraan sosial itu sangat luas artinya, sangat luas maknanya. Oleh karena itu, kemudian semua hal bisa dikaitkan dengan kesejahteraan sosial. Ekonomi bisa dikaitkan dengan kesejahteraan sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya bisa dicakup oleh konsep kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, maka kemudian kesejahteraan sosial itu terjadi misleading. Semua mengaku terkait dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan mengapa tadi itu bahwa kesejahteraan sosial kemudian disebut misleading, karena seperti itu tadi, secara konsep, secara definisi bahwa kesejahteraan sosial itu sangatlah luas. Namun demikian, bagi mahasiswa prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial itu sudah bisa dilihat atau diklasifikasikan dengan berbagai konsep tertentu. Selain itu juga yang kedua, bahwa konsep kesejahteraan sosial juga disebut dengan historical accident, jadi kecelakaan sejarah. Karena apa? Bahwa kesejahteraan sosial itu kadang-kadang juga menimbulkan pemahaman terkait dengan pekerjaan sosial. Jadi misalnya saja bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang tidak profesional, yang mengandalkan kemauan, kemudian tidak diberi sesuatu imbalan tertentu tatkala dia melakukan pekerjaan itu, kemudian orang bisa disebut pekerja sosial. Jadi pekerja sosial itu adalah suatu pekerja yang tidak menggunakan ilmu, tidak menggunakan seni, metode, dan seterusnya, dan juga disebut tidak profesional. Inilah yang menyebabkan bahwa konsep kesejahteraan sosial itu terjadi historical accident, atau kesejahteraan sosial itu disamakan dengan pekerjaan sosial. Oleh karena itu, untuk memahami konsep kesejahteraan sosial yang saintifik, maka kita perlu memahami konsep kesejahteraan sosial ini secara akademis atau secara ilmiah. Paling tidak secara umum, bahwa kesejahteraan sosial itu bisa disebut sebagai suatu kondisi, atau social welfare is a state, atau suatu kondisi di mana terpenuhnya kebutuhan lahir dan batin. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan sosial itu sebagai suatu usaha atau bisnis. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan sosial itu sebagai suatu sistem, program. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial itu sebagai ilmu. Tatkala kita mempelajari keempatnya ini, maka sesungguhnya kita tidak akan terjadi lagi yang namanya misleading atau historical accident. Karena begitu kita memahami kesejahteraan sosial, maka kita bisa membedakan juga antara kesejahteraan sosial itu dengan pekerjaan sosial. Yang kita bilang dengan konsep kesejahteraan sosial mungkin menjadi suatu ilmu, kemudian menimbulkan
dampak yang kita sebut pekerja sosial. Jadi ilmunya kesejahteraan sosial, kemudian bidang pekerjaannya adalah pekerjaan sosial. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan sosial itu disebut dengan pekerja sosial, yang kadang-kadang juga masih orang ragu-ragu memunculkan pekerja sosial yang profesional. Sesungguhnya bukan hanya orang-orang Indonesia yang masih ragu-ragu seperti itu, di Asosiasi Pekerja Sosial Internasional juga sering menyebutkan bahwa asosiasi ini disebut Asosiasi Pekerja Sosial Profesional Internasional. Misalnya International Federation of Social Work in Professional, gitu ya. Itu artinya bahwa pekerja sosial itu harus profesional. Padahal dibilang atau tidak, tatkala melakukan pekerjaan dengan baik, menggunakan metode, menggunakan nilai, menggunakan teori-teori yang tepat, kemudian menggunakan prosedur yang tepat, maka sesungguhnya dia menggunakan atau melakukan pekerjaan sosial yang profesional, bukan pekerjaan yang sporadis, yang kadang-kadang kita sebut relawan. Oleh karena relawan seharusnya tidak disebut sebagai pekerja sosial, apalagi orang-orang yang membantu orang-orang tertentu di jalan atau di mana-mana memberikan bantuan apa saja kepada mereka, tidak bisa lagi disebut sebagai pekerja sosial. Karena sesungguhnya sekali lagi pekerja sosial adalah suatu pekerja yang profesional menggunakan ilmu, metode, nilai, ya, prosedur yang sudah baku sehingga pekerjaan itu bisa menjadi lebih baik daripada yang memberi pekerjaan sosial yang sporadis, yang tidak ada dasarnya sama sekali. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bisa dilanjutkan dengan konsep kesejahteraan sosial yang lain yang ada di YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.